Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat datang, selamat sore, dan selamat beribadah bagi kita semua, baik yang mengikuti siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, baik di dalam negeri, luar negeri. Saya ucapkan selamat beribadah, kiranya kasih anugerah Tuhan dilimpahkan di tengah kita semua. Puji Tuhan, kita pujikan 252, tak terukur kasih-Mu. Dan kami undang kesediaannya untuk sama-sama bangkit berdiri. Tak terbilang apa yang Kau lakukan, tak terukur kasih yang Kau berikan. Korban-Mu disalib, darah-Mu tercurah, supaya aku selamat. Tubuh-Mu dihancurkan, bilur-Mu berdarah, supaya aku disembuhkan. Segala puji hormat, puji hormat bagi-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan. Hidupku ini untuk kemuliaan-Mu tak terbilang. Dan nanti pada akhirnya doa pembukaan saya serahkan pada Bapak Gembala. Tak terukur kasih yang Kau berikan. Korban-Mu disalib, darah-Mu tercurah, supaya aku selamat. Tubuh-Mu dihancurkan, bilur-Mu berdarah, supaya aku disembuhkan. Segala puji hormat, puji hormat bagi-Mu Tuhan. Kau layak terima. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan. Hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan. Hidupku kini untuk kemuliaan. Sekali lagi kita mengatakan salam puji hormat bagi-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan. Hidupku kini untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan untuk perpanjangan umur, kesehatan, terlebih kesempatan kami bisa beribadah melayani Tuhan pada sore malam ini. Sungguh semua hanya karena kemurahan kebaikan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Sebab hanya lewat ibadah pelayanan semacam ini Engkau sedang memelihara hidup kami, Engkau sedang mengerjakan hidup kami sampai kami bisa sempurna seperti Tuhan, sampai kami bisa layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sungguh-sungguh ibadah pelayanan ini berkenan kepadamu. Sungguh-sungguh hadirat-Mu nyata di tengah kami. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Tuhan urapi
untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Sungguh-sungguh kami merasakan lawatan Tuhan, jamahan tangan Tuhan mengadakan mujizat di tengah kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara dalam perjalanan serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan tarik kembali. Jiwa baru pertambah-tambahkan, gembalakan kami. Yang sedang bertugas ke luar kota, luar pulau dan lain-lain, Engkau juga jaga, lindungi, sertai sampai kembali ke tempat ini dengan selamat. Kembali beribadah melayani Tuhan sampai Engkau datang. Terima kasih, lindungi kami gedung gereja, peralatan kendaraan roda 2, roda 4. Oh Tuhan, lindungi saluran internet, listrik, AC, semua. Lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian 97 dalam nyanyian rohani. 97 dalam nyanyian rohani. Selanjutnya 85 tetap dalam nyanyian rohani. Manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasihnya kepada saya.
selamanya. Kasih Yesus sungguh indah. Sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kalau kita taat setia melakukan firman Tuhan ya, sampai kita bisa menyembah di dalam roh kebenaran, maka kasih anugerah Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita semua. Ya, puji Tuhan, kita lanjutkan 65. Dan kami undang ke sini sama-sama bangkit berdiri. Dan pujian selanjutnya 255 dalam nyanyian rohani. Sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam khidmat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur. Aku percaya musuhku akan mundur waktu berseru. Yakin Allah di pihakmu, pada Allah
hatiku percaya, tangan kananmu memberi kemenangan. Sengsaraku Engkau yang hitung, Sengsaraku Engkau yang menghitung, air mataku Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya musuhku akan mundur waktu ku berseru. Yakin Allah di pihakku, pada Allah hatiku percaya, tangan kananku memberi kemenangan. sengsaraku Engkau yang hitung, Sengsaraku Engkau yang menghitung, air mataku Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Allah di pihakku, pada Allah hatiku percaya, tangan kananmu memberi kemenangan. sekali lagi, sengsaraku, Sengsaraku Engkau yang menghitung, air mataku Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya musuhku akan mundur waktu ku berseru. Yakin Allah di pihakku, pada Allah hatiku percaya, tangan kananmu memberi kemenangan. musuhku akan mundur, Musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Allah di pihakku, pada Allah hatiku percaya, tangan kananmu memberi kemenangan. musuhku akan mundur, musuhku akan mundur waktu ku berseru. Yakin Allah di pihakku, ada Allah hatiku percaya, tangan kanan memberi kemenangan. Puji Tuhan. Dan pujian selanjutnya 254. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh El Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu, ku rindu sabda-Mu, ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa.
berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Al-Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Kor, berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Al-Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Sekali lagi, Kor, berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Al-Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Puji Tuhan, saudara ya. Di hari-hari yang sudah tidak menentu ini, kita harus mempunyai dua sayap burung nasar yang besar, saudara ya. Sebab ini satu-satunya yang akan memelihara kita, yang akan melindungi kita, saudara ya. Kekayaan apapun di dunia ini, kedudukan apapun tidak mampu ya, terutama menghadapi aniaya antikris yang akan segera melanda dunia ini ya. Satu-satunya kita harus mempunyai dua sayap burung nasar yang besar ya, sehingga kita dibela oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan ya. Mari mumpung masih ada kesempatan waktu, kita pergunakan dengan sebaik mungkin ya. Kita pujikan kembali Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu. Dan kami undang kesediaannya sama-sama bangkit berdiri. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Al-Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu, ku rindu sabda-Mu. Dan nanti pada kornya pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Al-Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Kur sekarang. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Al-Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati. Sekali lagi. Haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Al-Kudus urapi hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Firmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu
menikmati sabda-Mu. Haleluya. Haleluya. Demikian kerinduan hati kami Tuhan untuk bisa menikmati firman-Mu pada sore malam ini. Sebab hanya firman-Mu yang menjadi makanan rohani bagi kami, supaya kami tidak lapar, tidak pingsan, dan tidak rebah di tengah dunia akhir zaman ini Tuhan. Firman-Mu yang mampu memberikan arah kepada kami, supaya sungguh-sungguh arah kami ke arah Yerusalem baru, kota terang, kota yang Engkau sediakan bagi kami selama-lamanya Tuhan. Firman-Mu juga sanggup untuk menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan. Kami tidak mampu menghadapi dosa-dosa dan puncaknya dosa di akhir zaman. Firman-Mu yang menolong kami semua. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci mulai dari hamba. Untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada. Di dalam negeri, luar negeri, semua urapi Tuhan. Untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan ini sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Berikan roh penyembahan. Berikan kelembutan hati kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih. Syukur kepadamu. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia, dan bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah menolong kami dalam perjalanan. Juga kepada sidang jemaat yang sudah berdoa. Sehingga tadi 5:30 sore kami tiba dari Poso, tiba di tempat ini dan bisa melayani Tuhan. Puji Tuhan. Kita berada pada kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Puji Tuhan. Jadi Yesus yang memegang kunci Daud, ya. Yesus tampil sebagai yang memegang kunci Daud untuk melindungi sidang jemaat Philadelphia. Sekarang kita semua dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, ini Yesus tampil sebagai yang memegang kunci Daud untuk melindungi sidang jemaat Philadelphia, untuk melindungi kita semua, ya, dari hari pencobaan. Hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi pada akhir zaman menjelang kedatangan Yesus kedua kali suatu, maka semua manusia di dunia termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan akan menghadapi pencobaan-pencobaan, masalah-masalah di segala bidang, menghadapi krisis total, saja krisis total yang akan diakhiri dengan tampilnya antikris. Yang akan diikuti dengan tampilnya antikris
untuk berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Tampilnya antikris untuk berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Ini yang akan dihadapi. Jadi pada akhir zaman menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Maka kita semua, manusia di dunia, hamba Tuhan, pelayan Tuhan akan menghadapi pencobaan-pencobaan, masalah-masalah di segala bidang, krisis total sampai tampilnya antikris yang akan berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Puji Tuhan, ini yang akan kita hadapi, tapi jangan takut, Tuhan akan menolong kita semuanya, melindungi. Tuhan akan melindungi kita semuanya. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, Kisah Rasul pasal pertama. Jadi secara manusia daging kita tidak akan mampu menghadapi segala pencobaan, bahkan menghadapi antikris. Oleh sebab itu sebelum Yesus naik ke surga, dia menjanjikan untuk memberikan kuasa Roh Kudus. Ini kekuatan bagi kita semua. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sekali lagi, secara manusia daging kita tidak mampu menghadapi pencobaan-pencobaan di dunia ini, krisis total yang akan melanda dunia, bahkan tidak mampu menghadapi aniaya antikris. Itu sebabnya sebelum naik ke surga Yesus menjanjikan, untuk mencurahkan Roh Kudus, kepada kita semua, mencurahkan Roh Kudus kepada kita semuanya. Ini semoga kita bisa mengerti. Matius 3 ayat yang ke-11. Injil Matius 3 ayat yang ke-11. Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ini Yohanes Pembaptis mengatakan, tetapi itulah Yesus yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, dari sini bisa disimpulkan hanya Yesus satu-satunya pembaptis dengan Roh Kudus. Hanya Yesus satu-satunya pembaptis Roh Kudus. Hanya Yesus satu-satunya pembaptis Roh Kudus. Nah, biarlah malam ini sesuai janji dari Tuhan, sebelum dia naik ke surga atau pada saat dia naik ke surga, dia menjanjikan akan mencurahkan Roh Kudus kepada kita semua. Pada hari Minggu kita sudah memperingati hari Pentakosta. 10 hari sesudah Yesus naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus kepada kita semua. Nah, malam ini kita juga mohon supaya Roh Kudus dicurahkan di tengah kita. Sebab kita mengaku tidak mampu, manusia daging tidak mampu menghadapi pencobaan-pencobaan. Krisis total yang melanda dunia, apalagi menghadapi aniaya antikris. Kita butuh Roh Kudus. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Kegunaan Roh Kudus yaitu yang pertama, Roh Kudus merupakan kuasa Tuhan supaya kita bisa bersaksi, tidak menyangkal Tuhan. Roh Kudus adalah kuasa Tuhan supaya kita bisa bersaksi, tidak menyangkal Tuhan, tidak menyangkal. Nanti banyak penyangkalan. Tapi biar Roh Kudus yang tolong kita semua. Yang kedua, Roh Kudus merupakan kuasa Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuh. Roh Kudus merupakan kuasa Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuh. Ada 3 musuh Tuhan atau musuh kita. Ada 3 musuh Tuhan
atau musuh kita. Nomor 1, Roma 8 ayat 7. Surat Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Musuhnya Allah, keinginan daging. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin bagi. Nah ini ya. Jadi daging nomor 1 musuh Allah, musuh kita. Yaitu daging dengan segala keinginannya. Daging dengan segala keinginan. Nah, daging dengan segala keinginannya yang membuat kita tidak bisa taat, tidak bisa dengar-dengaran pada firman Allah. Ini daging dengan segala keinginannya membuat kita tidak bisa taat, tidak bisa dengar-dengaran kepada firman Allah. Sama dengan tidak ada kasih Allah. Tuhan mengatakan siapa mengasihi aku, dia akan menuruti firmanku. Jadi kalau tidak taat, sama dengan tidak ada kasih Allah, sama dengan kosong. Tidak ada damai sejahtera, sama dengan kosong. Tidak ada kasih Allah itu kosong. Kosong, hidup itu betul-betul kosong. Hampa, kosong. Ini kalau tidak taat. Keinginan daging itu yang membuat kita tidak taat, tidak dengar-dengar kepada firman Allah. Itu sama dengan tidak ada kasih Allah, tidak ada damai sejahtera, sama dengan kosong. Keadaan kosong, hampa. Ya, tapi Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya, Roma pasal 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah inilah sekian Roh Kudus ya, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa taat dengar-dengaran pada firman Allah. Dan sungguh-sungguh kita mengalami kasih Allah yang agung, yang besar. Roh Kudus yang menolong kita bisa taat dengar. Ya Aba, ya Bapa. Taat dengar-dengaran kepada firman Allah. Dan kita akan mengalami kasih Allah yang besar, yang agung dalam kehidupan kita. Tidak kosong lagi. Ya, kita bahagia, kita mengalami damai sejahtera, kita mengalami bahagia. Semoga kita mengerti. Yang kedua, Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Surat Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat. Ya, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah, musuhnya kita juga. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah ini ya. Jadi yang kedua, dunia dengan segala pengaruhnya. Ini musuhnya Tuhan, musuhnya kita. Yang pertama, daging dengan segala keinginannya. Membuat kita tidak taat, tidak dengar pada firman, kosong. Tidak ada kasih Allah. Ya. Tidak ada kasih Allah, tidak ada damai sejahtera. Kosong, hidup itu hampa. Tapi Roh Kudus menolong kita untuk taat dengar-dengar. Kita mengalami kasih Allah, kita damai sejahtera, kita bahagia. Yang kedua, dunia dengan segala pengaruhnya. Ada dua macam pengaruh dunia ini. Ya. Pengaruh secara diam-diam, secara halus. Itu ya. Yaitu kesibukan dunia, kesukaan dunia. Pengaruh secara diam-diam, secara halus, yaitu kesukaan dunia, kesibukan dunia. Ya, ini yang mengikat kita, membuat kita tidak bisa setia. Tidak sadar kita, ditarik oleh dunia, pengaruh dunia, sibuk, kesibukan dunia, kesukaan dunia ini seringkali menarik kita jauh dari Tuhan, membuat kita tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Itu pengaruh secara, tapi juga ada pengaruh secara terang-terangan, secara kasar, secara terang-terangan. Ini saja, yaitu kesulitan dunia ini, kesulitan, kesulitan atau kesukaran dunia, penderitaan dalam dunia. Juga kebencian tanpa alasan.
Kebencian tanpa alasan. Itu di dalam Yohanes pasal yang ke-18. Ya. Yohanes pasal yang ke-18. Itu tentang dunia membenci. Yohanes 15 ayat 18 mulai. Dunia membenci kita. Kebencian tanpa alasan. Kebencian tanpa alasan. Nah, ini pengaruh dunia. Pengaruh secara halus membuat kita tidak setia. Ya, ditarik oleh kesibukan dunia, oleh kesukaan dunia, menjauhkan kita dari Tuhan, membuat kita tidak setia dalam ibadah belajar. Kemudian yang kedua, pengaruh secara kasar, terang-terang itulah kesulitan, kesukaran dunia ini, kemudian penderitaan di dalam dunia, kebencian tanpa alasan, bahkan nanti pembunuhan terjadi. Siapa yang membunuh hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, dia beribadah. Dia merasa beribadah. Oh, betul-betul dahsyat. Nah, ini kebencian tanpa alasan. Saja, semoga kita mengerti. Roh Kudus membuat kita tadi kesulitan, kesukaran, kebencian tanpa alasan membuat manusia, belum Roh Kudus. Ini lanjutkan dulu. Membuat hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan hidup dalam kegelapan. Membuat manusia hidup dalam kegelapan. Termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kebencian itu mestinya di dunia ini. Ya, kalau dibaca Yohanes 15 mulai ayat 18, dunia membenci kita. Ya, jadi kebencian tanpa alasan mestinya hanya di dalam dunia. Tapi sekarang ini masuk di dalam gereja Tuhan. Masuk di dalam gereja. Kebencian tanpa alasan mulai dari gosip-gosip yang tidak benar dan lain sampai kebencian tanpa alasan. Kebencian tanpa alasan. Ya, itu sampai pembunuhan bahkan. Nah, ini kita harus hati-hati. Ini yang membuat manusia termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan hidup dalam kegelapan. Kalau ada kebencian dan hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan. Tadi hidup tidak setia dalam ibadah pelayan. Ditarik oleh dunia. Pengaruh kesukaan dunia, pengaruh kesibukan di dunia membuat kita tidak setia. Tapi pengaruh dunia yang kasar, kesulitan dan lain-lain. Wah, sulit. Ya, korupsi aja, sulit ekonomi, korupsi aja dan lain-lain. Sehingga mungkin sulit dalam ekonomi, hutang tidak bayar aja. Ya, wah, dia menipu dan lain-lain. Hidup dalam kegelapan. Juga kebencian itu kegelapan semua. Hidup dalam kegelapan. Tidak setia, hidup dalam kegelapan. Semoga kita Roh Kudus menolong kita supaya hidup di dalam terang. Roh Kudus menolong kita supaya hidup di dalam terang. Yaitu setia, hidup dalam terang itu setia. Dalam ibadah pelayanan itu terang. Pelita tetap menyala. Kalau tidak setia padam, gelap. Jadi Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa hidup dalam terang. Dalam terang. Yaitu setia dalam ibadah pelayanan, pelita tetap menyala. Dan juga kita bisa bersaksi. Pelita menyala juga. Bersaksi itu pelita menyala. Di dalam Yohanes pasal 15. Nah, inilah musuh-musuh kita. Kita tidak mampu menghadapinya. Ini semua pencobaan-pencobaan ini semua. Tidak mampu sampai tampilnya antikris nanti yang berkuasa 3,5 tahun. Secara manusia daging apapun kehebatan, kedahsyatan kita tidak bisa melawan itu semua. Nah, Tuhan tahu, sebab itu sebelum naik ke surga Tuhan menjanjikan Roh Kudus kepada kita. Kekuatan ekstra dari Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu di dalam dunia ini. Menghadapi musuh-musuh ini terutama. Mari di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes 15. Jadi ini musuh kita yang pertama daging membuat tidak taat, kosong hidup itu, kosong tanpa kasih. Yang kedua dunia pengaruhnya membuat tidak setia, gelap, hidup dalam kegelapan. Tapi Roh Kudus membuat kita hidup dalam terang, setia dan juga bersaksi. Bukan membenci juga, tapi bersaksi. Yohanes 15 itu mulai ayat 18, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Dunia membenci Yesus dan muridnya. Sampai kebencian tanpa alasan 25 sampai 27. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku
tanpa alasan. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama dengan aku. Ini pelita menyala. Setia dalam ibadah pelayanan. Nah, ini menang atas pencobaan-pencobaan. Kita dilindungi oleh Tuhan. Maksudnya pencobaan-pencobaan supaya kita tidak taat. Supaya tidak taat pada Tuhan. Ya, kalau tidak taat hidup itu kosong. Sudah kosong. Sudah. Pencobaan-pencobaan membuat kita tidak setia. Hidup dalam kegelapan, tidak setia. Pelita menyala. Sudah. Itu hidup dalam kegelapan. Tidak setia. Tapi kita, Roh Kudus menolong untuk kita bisa hidup dalam terang. Pelita tetap menyala, yaitu setia. Berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Juga bisa bersaksi. Tidak menyangkal Tuhan, bersaksi. Menghadapi kebencian dan lain-lain. Kita bukan membalas, bukan menyangkal Tuhan. Tapi bersaksi. Kita bersaksi. Ya, semoga kita bisa mengerti. Dan musuh yang ketiga. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 25 sampai 26. 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 26. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut atau dosa. Ini musuh yang ketiga adalah maut atau dosa. Maut atau dosa. Membuat manusia termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan, campur baur di dalam dosa. Campur baur di dalam dosa. Berkubang di dalam dosa. Seperti babi yang dimandikan masuk lagi ke dalam lumpur. Berkubang di dalam. Campur baur di dalam dosa sampai puncaknya dosa. Berkubang di dalam dosa sampai puncaknya dosa. Ini musuh ketiga. Dosa-dosa. Maut atau dosa. Yang membuat manusia, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, campur baur di dalam dosa. Sampai puncaknya dosa-dosa, makan, minum, kawin, mengawinkan. Berkubang di dalam dosa sampai puncaknya dosa. Seperti babi yang mandi kembali lagi. Berkubang. Tidak bisa lepas. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti malam. Nah, ini Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus menolong kita di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes, pasal yang di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes 16 ayat 7-8. Saya baca mulai ayat 7 supaya jelas. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Nah, ini Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Kalau Yesus tidak mati, bangkit, naik ke surga, tidak ada Roh Kudus. Berarti kita celaka. Kita tidak mampu menghadapi pencobaan-pencobaan. Menghadapi antikris. Tuhan melindungi kita dengan kekuatan Roh Kudus. Sebelum naik ke surga, dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. Ini perlindungan Tuhan. Lewat Roh Kudus. Kekuatan Tuhan. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah ini jadi Roh Kudus menginsafkan kita. Menginsafkan kita akan dosa. Menginsafkan kita akan. Ini kalau tanpa Roh Kudus manusia berbuat dosa malah salahkan orang lain. Tidak sadar malah menyalahkan orang lain sekarang ini. Tapi kalau ada Roh Kudus menolong kita, menginsafkan kita. Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Sehingga kita insaf akan dosa. Sehingga kita bisa menyesali dosa-dosa, mengakui dosa-dosa. Dan jika diampuni, kita tidak berbuat dosa lagi. Tetapi hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Nah inilah Roh Kudus. Jadi manusia campur baur dengan dosa, berkubang dalam dosa. Belum saya sebutkan. Tidak punya bentuk kebenaran.
Tadi ditambah. Tadi musuh yang terakhir, yang ketiga adalah maut atau dosa. Membuat manusia hamba Tuhan campur baur dalam dosa. Campur baur. Berkubang dalam dosa sampai puncaknya. Sehingga tidak punya bentuk. Tidak punya bentuk kebenaran. Tidak ada kesucian apalagi kesempurnaan. Tidak punya bentuk kebenaran, kesucian, kesempurnaan. Tidak ada bentuk. Benar aja susah. Mau benar saja tidak ada. Tanpa bentuk. Tidak punya bentuk kebenaran. Apalagi kesucian. Apalagi kesempurnaan. Tapi syukur kalau Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus menginsafkan manusia. Menyadarkan manusia akan dosa. Menyadarkan manusia. Termasuk kita hamba Tuhan. Pelayan Tuhan akan dosa. Sehingga kita bisa menyesali dosa. Mengakui dosa. Kepada Tuhan sesama, dan jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Tetapi kita hidup di dalam kebenaran. Nah, ada bentuknya. Kalau sudah ada kebenaran, ada bentuknya. Masuk di tabernakel. Bentuk kerajaan surga itu sudah ada. Tabernakel kan halaman, ruang suci, ruangan masuk. Begitu kita bisa menyadari akan dosa-dosa, insaf, mengakui dosa. Mengakui dosa, kemudian tinggalkan dosa, tidak berbuat dosa, hidup benar. Itu sudah punya bentuk kebenaran, bentuknya surga sudah ada. Sudah punya bentuk, bentuk kebenaran. Jadi orang mengaku dosa itu sebenarnya dia sedang mempunyai bentuk. Kalau tidak mau ngaku, tidak berbentuk, campur baur dengan dosa, berkubang. Kalau sudah ngaku, diampuni, tidak berbuat dosa lagi, hidup dalam kebenaran. Kita sudah mempunyai bentuk kebenaran. Bentuk kebenaran. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Nah, keadaan manusia tanpa Roh Kudus. Keadaan manusia tanpa Roh Kudus, yaitu yang pertama di Injil Yohanes seperti yatim piatu. Tidak berdaya menghadapi pencobaan dan tidak bisa. Ya, keadaan manusia tanpa Roh Kudus. Yang pertama seperti yatim piatu, lemah. Tidak berdaya menghadapi apapun juga. Apalagi menghadapi pencobaan, menghadapi antikris. Tidak bisa. Lemah. Tidak berdaya apapun juga. Menghadapi pencobaan, menghadapi antikris. Yang kedua. Tadi. Keadaan manusia tanpa Roh Kudus. Nah, kosong. Tadi kosong, hampa. Kosong. Gelap. Campur baur dengan dosa. Tidak punya bentuk. Nah, itu seperti keadaan bumi sebelum diciptakan. Kejadian 1, kitab Kejadian pasal 1, kitab Kejadian pasal 1, kitab Kejadian pasal 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk, tidak punya bentuk. Dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Nah, ini sama. Jadi keadaan manusia hamba Tuhan tanpa Roh Kudus itu satu seperti yatim piatu. Yatim piatu. Dalam Injil Yohanes itu aku tidak meninggalkan kau seperti yatim piatu. Ya, itu dan seterusnya. Keadaannya seperti yatim piatu, maafkan, ini dalam arti rohani, tidak berdaya, lemah, tidak berdaya apa-apa menghadapi pencobaan, menghadapi antikris, tidak bisa. Yang kedua yaitu seperti bumi sebelum diciptakan. Belum berbentuk, kosong dan gelap gulita. Belum berbentuk, kosong dan gelap gulita. Tapi puji syukur, lanjutkan, gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayo, saudara, kalau malam ini permisi, saudara, mungkin keadaan kita seperti ini, yatim piatu tak berdaya, seringkali kecewa, putus asa. Tidak berdaya menghadapi pencobaan. Apalagi menghadapi antikris. Yaitu buktinya sering kecewa, putus asa, dan lain-lain. Sering bersungut-sungut, kecewa, putus asa. Itu tanda-tanda lemah. Tanda-tanda lemah. Sering bersungut-sungut, kecewa, putus asa, dan lain-lain. Kemudian keadaan yang kedua seperti bumi sebelum diciptakan kosong, gelap gulita, campur baur dengan dosa, belum berbentuk. Campur baur dengan dosa dan lain-lain. Ayo, malam ini masih ada kesempatan. Ya, tidak indah hidup itu, busuk, hancur dalam dosa.
Tidak indah hidup itu. Banyak masalah, banyak air mata, mungkin seperti bumi sebelum diciptakan tuh. Ya, saudara, tidak ada keindahan, tidak indah, saudara. Busuk mungkin di dalam dosa, hancur mungkin, saudara. Ya, dan lain sebagainya. Nah, masih ada kesempatan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, Tuhan mau mencurahkan rohnya kepada kita semua. Amin. Tuhan tidak tinggalkan kita. Apapun keadaan kita. Seperti yatim piatu. Seperti bumi yang sebelum diciptakan tidak ada harapan. Gelap. Masa depan gelap. Nah, gitu. Campur baur dengan dosa. Najis, busuk. Mungkin tidak indah. Tidak ada yang indah. Semua dalam kesulitan. Dalam air mata. Ayo jangan putus asa. Masih ada roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus kepada kita sekalian. Asalkan kita seperti permukaan air malam ini. Hati kita seperti permukaan air. Titik nol. Permukaan air laut itu titik nol. Setiap titik nol. Menghampakan diri. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengakui keadaan kita. Titik nol. Mengaku tidak layak, banyak kesalahan kekurangan. Mengaku tidak mampu, tidak bisa menolong diri sendiri, tidak bisa. Mengaku tidak berharga, ya memang tidak ada apa-apa sudah. Seperti bumi belum berbentuk, sudah tidak ada keindahan, tidak ada keberhasilan, ada gagal dan lain-lain, busuk dan lain-lain. Yang penting ada permukaan air laut, titik nol. Di situ Roh Kudus melayang-layang. Amin. Titik nol. Titik nol. Merendahkan diri betul. Rendah hati, merendahkan diri, mengaku saya tidak layak banyak dosa-dosa. Saya tidak mampu berbuat apa-apa. Saya tidak berharga. Tidak ada yang bisa diandalkan, tidak bisa. Saya tidak berharga apa-apa. Saudara, maka Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita. Ditambah satu lagi tadi di Kisah Rasul 1. Nah ini, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus kepada kita malam ini apapun keadaan kita. Syaratnya itu permukaan air satu. Permukaan air laut, hati bagaikan permukaan air laut, merendahkan diri, rendah hati, merendahkan diri. Tidak layak, tidak mampu, tidak berharga apa-apa. Yang kedua di Kisah Rasul tadi, Kisah Rasul 1 ayat yang ke Kisah Rasul 1 ayat yang ke-4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jangan meninggalkan Yerusalem. Yerusalem artinya kota damai. Hati damai sejahtera. Jangan meninggalkan Yerusalem. Itu Yerusalem kota damai. Hati harus dalam keadaan damai sejahtera. Hati bagaikan permukaan air laut, titik nol, merendahkan diri. Kedua, hati damai sejahtera. Tidak merasakan apa-apa lagi yang daging rasakan. Tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada marah, daging mungkin mangkel. Jangan, tidak boleh ada lagi. Tidak boleh. Ada daging ini merasa mungkin takut, khawatir, serahkan. Jadi tidak merasa apa-apa lagi yang daging rasakan kecuali hanya merasakan aku mengasihi Tuhan. Saya butuh Roh Kudus Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku butuh Roh Kudus. Itu aja, hati damai. Maka Tuhan akan curahkan Roh Kudus di tengah kita. Seperti yang dialami murid-murid di loteng Yerusalem. Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4. Ketika hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kalau sudah hati, permukaan air laut, rendah hati, merendahkan diri, kemudian hati damai sejahtera, Roh Kudus akan dicurahkan. Amin. Roh Kudus dicurahkan. Ya, mulai dia Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita, mulai dia membersihkan perut hati kita sampai nanti meluap di mulut, sampai mulut bisa berbahasa roh. Itu salah satu tanda
kepenuhan Roh Kudus. Mulut berbahasa roh seperti yang diajarkan oleh Roh Kudus. Bukan diajarkan manusia. Tapi mulut berkata-kata berbahasa roh seperti yang diajarkan oleh Roh Kudus. Seperti yang kita cuma haleluya, haleluya. Nanti Roh Kudus sendiri. Kalau perut hati ini sudah dibersihkan, mulut nanti otomatis. Roh Kudus naik sampai di lidah ini, ya berbahasa roh. Berbahasa roh. Kita berbahasa roh seperti yang diajarkan oleh roh. Dan mujizat-mujizat akan terjadi. Kalau kita lihat di loteng Yerusalem, Petrus sudah menyangkal Tuhan. Petrus bisa. Petrus menyangkal Tuhan, tapi begitu dia dipenuhi Roh Kudus, dia bisa khotbah. Bersaksi, dia bisa hidup dalam terang. Tadinya gelap menyangkal Tuhan. Putus asa, kecewa, dia menyangkal. Begitu dipenuhi Roh Kudus, dia bersaksi, dia berkhotbah, bersaksi di hadapan ribuan orang. 3.000 orang diselamatkan. Dan lain sebagainya. Saja, semua. Thomas tidak percaya, seringkali tidak percaya. Ragu, ya, khawatir, bimbang, khawatir, takut Thomas. Akhirnya dia yakin, percaya kepada Tuhan. Yakin, percaya. Mau rela mati untuk Tuhan. Rela mati. Saja, Maria Magdalena, saja, yang najis dirasuk 7 roh setan. Begitu dipenuhi Roh Kudus, semuanya berubah baru. Mujizat terjadi. Baik mujizat secara rohani terjadi, mujizat jasmani juga terjadi atas kehidupan kita. Sama. Kuasa Roh Kudus tidak berubah dulu, sekarang, selamanya. Amin. Tuhan tolong kita. Mujizat terjadi sampai nanti kalau Tuhan datang, saja, betul-betul kita sempurna seperti dia, dan kita akan terangkat bersama dia selamanya. Sekarang dia terangkat, mencurahkan Roh Kudus. Nanti Roh Kudus bekerja, kita juga terangkat bersama dengan dia selama-lamanya. Ayo, tanpa Roh Kudus siapapun kita gak mampu menghadapi pencobaan-pencobaan, menghadapi antikris, gak mampu. Menghadapi musuh-musuh itu dalam bentuk daging, membuat tidak taat, kosong hidup itu. Menghadapi dunia gelap, kita tidak setia, gelap. Menghadapi dosa betul-betul tidak ada bentuknya orang itu. Campur bau. Tapi Roh Kudus mampu menolong kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Tidak apa. Haleluya. Janji Tuhan, kalau Tuhan berjanji, dia tidak akan ingkar janji. Hanya melihat permukaan air laut malam ini, hati ya rendah hati dan hati damai sejahtera. Saja, mari. 228. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Haleluya. Yang tidak bisa berlutut duduk saja tidak apa-apa. Spon-spon tolong dibagikan. Spon-spon tolong dilihat. Penuhilah hidup. Tolong dilihat sebelah-sebelahnya spon-spon. Bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Haleluya. Buka hati, buka suara. Bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku ragu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Dari atas, penuhi sekarang Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan.
penuhilah hidupku. Haleluya, haleluya. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air. Buka hati, buka suara. Haleluya, tunjukkan keadaan kita. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku berangkur. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku berangkur. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku berangkur. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Gak mampu kami dulu menghadapi pencobaan, menghadapi musuh-musuh, menghadapi antikris. Tidak mampu kami. Oh, haleluya. Roh Kudus tolong kami. Tuhan, teruskan lagi. Haleluya, haleluya. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku. Dengan U, dengan U. Haleluya, haleluya. Lagi sampai ada kontak. Buka hati, buka suara. Sabar. Tunjukkan keadaan-keadaan kita, tunjukkan kelemahan-kelemahan kita, kegagalan kita. Kosong, gelap, campur baur dengan dosa. Haleluya. Lagi, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Lagi, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Tak mampu kami, tak bisa kami. Oh, lagi yang sangat tidak mampu lagi. Haleluya. Roh Kudus tolong kami, sungguh kami tidak mampu. Kita sembah Dia. Buka hati, buka suara. Haleluya. Tunjukkan keadaan-keadaan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
Musik lagi, haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus jama kami, haleluya, 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 ya laka, ya laka, ya laka, ya laka. Haleluya, 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 haleluya. Lagi musik, haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus jama kami, haleluya. Penuhi kami Roh Kudus, haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Keadaan kami seperti bumi sebelum dicipta, Tuhan. Tolonglah Roh Kudus supaya menjadi indah semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Kami tak mampu, Tuhan. Kami tak mampu, Roh Kudus. Kami tak mampu. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa.
Turunkan janji-Mu Tuhan di tengah kami Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawaga, ya lawaga. Haleluya. Haleluya. Jangan biarkan kami seperti bumi yang belum berbentuk Tuhan, belum diciptakan Tuhan, gelap kosong campur baur dengan dosa. Oh haleluya, Roh Kudus tolong kami. Jangan biarkan seperti yatim piatu tidak mampu apa-apa Tuhan. Haleluya.
Jawa kami Roh Kudus melalui kami tidak mampu Roh Kudus. Haleluya, 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 apapun keadaan kami, Kau menerima kami Tuhan. Kau mencurahkan Roh-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya, 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 ya Lawaka, ya Lawasa, ya Lawasa. Sungguh tak mampu Tuhan. Ya Raga,
Kami tak mampu Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Sungguh kami tak mampu tanpa Roh-Mu Tuhan. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Ya Raga, ya Raga, ya Raga, ya Raga, ya Raga, ya Raga. Roh Kudus bekerja di tengah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang kosong, yang gelap, yang campur baur Tuhan, Roh Kudus mampu mengubahkan Tuhan menjadi seperti dunia yang sudah diciptakan. Begitu indah, begitu baik hidup ini Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada harapan baru bagi kami. Oh, Roh Kudus menolong kami. Mujizat terjadi Tuhan. Haleluya. Kekuatan ekstra ada dari Tuhan. Haleluya. Dari Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami, Engkau menerima kami dan Engkau mencurahkan Roh-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Inilah aku, oh Tuhan, ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah aku, tunjukkan semua kepada Tuhan. Inilah aku, oh Tuhan. Apa masih campur baur dan lain-lain, tunjukkan. Masih susah, sulit, gelap,
genap. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Padamu inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Dengan tunjukkan semua. Haleluya, haleluya. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan bangga dengan sesuatu. Serahkan kepada tangan Roh Kudus. Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan. Apapun keadaan kita, serahkan kepada Dia. Tidak ada keindahan lagi. Sekali lagi, busuk, najis mungkin. Kalau ada yang mau mengangkat dua tangan, ini saya Tuhan, saya serahkan kepadamu. Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan, mampu mengadakan mujizat, mampu menolong, mampu melakukan semua. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yakin dengan keyakinan sekali lagi, Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan diulurkan, mengadakan mujizat di tengah kita, membasuh kita, mengubahkan kita semua jadi baik, jadi indah, seperti ketika dunia diciptakan semua baik, semua indah. Haleluya, dengan keyakinan. Haleluya, buka hati, buka suara, serahkan kepada Dia. Haleluya. Apapun yang sudah terjadi, Tuhan ampuni, Tuhan tolong kita. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Jama Roh Kudus, jama kami, jama Roh Kudus. Jama Roh Kudus, ya laka, ya laka, ya laka, ya laka. Jama Roh Kudus, ya laka, ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka, ya laka, ya laka, ya laka. Jama, jama Roh Kudus. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka, ya laka. Jama Roh Kudus, jama. Jama kami semua. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Terima kasih. Apapun keadaan kami, Engkau sudah ampuni kami. Yang campur baur dengan dosa, yang gelap, yang kosong semuanya. Yang lemah, yang putus asa, kecewa, semua Engkau sudah ampuni. Roh Kudus tolong kami semua malam ini Tuhan. Haleluya. Kuatkan kami Tuhan, ubahkan kami. Semua baik, semua indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Inilah hidup kami persembahkan kepadamu. Terima kasih. Gembalakan kami semua, baik di sini Jalan WR4, di Jalan Simpang Borobudur 27 Malang, Jalan Suprapto ABC Medan, Jalan Patra Kuningan Jakarta Tuhan. Juga mereka yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran, dan di mana-mana dalam negeri luar negeri semua
Engkau beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa jamahan tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Menghapus air mata, membimbing kami hidup benar, suci, sempurna Tuhan. Mengangkat kemerosotan bidang jasmani, rohani, sampai mengangkat kami di awan-awan. Terima kasih. Miliki kehidupan kami, nikah, rumah tangga, masa depan, pelayanan, semua kehidupan adalah milik-Mu Tuhan. Engkau tahu usaha, pekerjaan, sekolah, semua milik-Mu. Lindungi semua dengan darah-Mu. Terima kasih, berkati semuanya Tuhan. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayan kepada jiwa-jiwa sudah undur, Engkau tarik kembali. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, imam-imam, tarik kembali jiwa baru, pertambahkan. Gembalakan kami, pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu, digembalakan, dibawa masuk dalam pembangunan tubuh-Mu. Terima kasih. Pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun oleh kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan, kemalasan, penyakit, keluarga, dan kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Demikian juga pergumulan-pergumulan dalam hidup sehari-hari. Kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua Tuhan. Apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua. Engkau tolong hutang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Mencari pekerjaan, tolong Tuhan buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah, kuliah, menghadapi apapun, tolong semua. UKK hari-hari ini dan lain-lain, semua skripsi, tesis, disertasi, semua beri hikmat-Mu, pertolongan. Naik kelas dengan baik, lulus dengan baik. Nama-Mu dimuliakan, mujizat terjadi selalu Tuhan. Terima kasih. Pergumulan dalam sakit penyakit, ampuni kami. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, Engkau jamah semua. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh, Engkau jamah Ibu Mariam suka injun, Engkau jamah, Tante Maria juga, dan Om Samuel Budianto jamah, beri kesehatan juga. Kami serahkan kakaknya Pak Anton juga, Ibu Samuel jamah juga Tuhan. Kami serahkan Ibu Isarini, Ibu Liang, Ibu Untung juga, Ibu Sin, Ibu Rachel, Ibu Darmono juga, Ibu Susi, Engkau jamah semua. Ibu Juni, Ibu Himawati juga, Ibu Sri, Ibu Tian Muhardi, Engkau jamah juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu juga. Bapak-bapak, Engkau jamah. Pak Agus juga Tuhan, Pak Gaino juga, Pak Joni, Engkau jamah. Bapak Buono, Saudara Hongte, Saudara Yohan juga, Engkau jamah juga. Anak Esra juga, Engkau tolong. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tolong semua. Bapak Pendeta Nadia juga, Engkau tolong semua. Dan lain-lain. Ibu Sega, Ibu Mapaleta juga, Umpang, Engkau jamah juga. Kami semua, ampuni kami kekurangan kami. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi Tuhan. Anak-anak juga jamah Tuhan. Beri kami sehat, kuat, panjang umur melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Ibu Rianto juga Engkau jamah. Kami serahkan dalam tangan belas kasih kemurahan. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Demikian juga Engkau tolong Tuhan Lempinel Kristus ajaib yang sudah lulus, kuatkan dalam pengajaran benar, pelayanan benar, kuatkan dalam perintisan. Engkau tolong semua. Yang ada di sini beri ketaatan, yang akan datang Engkau yang menyeleksi, buka firman, buka jalan, Engkau yang membela semua. Terima kasih. GPT Pusat Pengurus beri takut akan Tuhan, jujur dalam pengajaran benar, dalam keuangan, dalam nikah, dalam segala hal. Kami rindu, kembalikan kami pada satu pengajaran benar, satu tata cara ibadah benar seperti zaman Om Indiono. Kembalikan semua Tuhan, supaya kami GPT menjadi satu kembali dan banyak gereja-gereja menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu. Engkau dengar seluruh doa kami, Engkau tolong semua. Terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita memberi persembahan. Persembahan malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan sekolah minggu. Tanggal 2 Juni, hari Selasa di Malang. Ya. Kita mengundang yatim piatu, mengundang gereja lain anak-anak kecil supaya bersukacita semuanya. Ya. Kita menyediakan bingkisan-bingkisan bagi mereka. Tuhan memberkati semuanya. Kita 216, kita nyanyi 216. Segera akan di...
Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Puji Tuhan. Kebaktian kita Sabtu, kaum muda remaja jam 5:15. Ajaklah kaum muda untuk datang pada Tuhan. Dan hari Minggu kebaktian sekolah Minggu 4:30. Dan kebaktian umum jam 6:45. Baik, Tuhan memberkati. Pada hari Selasa adalah kebaktian persekutuan sekolah Minggu, ya, dan firman Tuhan disampaikan dalam panggung boneka. Jika Bapak Ibu kesulitan transport, mungkin bisa mendaftarkan diri, bisa diaturkan semuanya. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Kemudian doa yang berulang tahun tanggal 26 Mei kemarin, Saudari Retno Pamularingsih 26 Mei. Kemudian hari ini Saudara Daniel Yongki, sudah di Malang dia. Dan 30 Mei Saudari Priska Carolina Karin. Ya baik, Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tamatkan kebaktian pada malam ini. Kami berdoa buat yang berulang tahun kemarin, hari ini, besok, dan selanjutnya. Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka teristimewa. Dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan, keagungan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka yang ada di luar pulau, luar kota, Engkau tetap jaga lindungi. Baik Bapak Dikjon, baik Bapak Rudi, semua Engkau tolong, Engkau memberkati, segera tiba di Surabaya dengan selamat kembali beribadah. Yang lain-lain juga Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus selalu menolong kami. Kami tidak mampu Tuhan tanpa Roh Kudus. Oh Tuhan tolong kami. Mari sebelum pulang sekali lagi, Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan diulurkan. Yang merasa tidak mampu, tidak bisa apa-apa hari-hari ini menghadapi jasmani, rohani, apapun juga, nikah, rumah tangga, dan lain-lain. Mari angkat dua tangan ke atas, biarlah pegang saya Roh Kudus, pegang kami semua, haleluya. Pegang kami semua Roh Kudus, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami tak mampu, haleluya. Banyak kami berkubang dalam dosa kesalahan. Engkau sudah ampuni Tuhan. Engkau pegang kami dalam kegagalan, kehancuran, pegang kami semua. Seperti bumi sudah diciptakan, kami pulang semua baik, semua indah Tuhan. Sampai semua sempurna jika Engkau datang. Turunkan tangan. Terima kasih. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing. Dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami semua. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada. Dari Malang, Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya, sekitarnya semua Engkau jaga, lindungi, sertai. Mohon kemurahan belas kasih-Mu. Segala pengorbanan anak-anak-Mu Tuhan balaskan berkat berlipat kali. Yang belum
tekun dalam 3 macam ibadah di sini dimanapun Engkau tarik kembali Tuhan. Biarlah kami tekun dalam kandang pengembalaan kami selalu bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Latihan kur kaum muda Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan